Halo sobat, jumpa lagi di channel Ezra Diskus, channel yang membahas mengenai dunia ikan, khususnya ikan diskus. Kali ini yang akan saya bahas itu adalah mengenai filter untuk ikan diskus. Jadi ada beberapa orang ya, malah sering ya, bertanya kepada saya, itu kenapa ikan diskus dikasih filter yang model seperti ini? Itu namanya filter biofoam ya. Nah seperti ini. Nah ini kebetulan ikan saya lagi nelur di biofoam. Saya belum sempat kasih kon buat taruh telurnya. Untuk media telurnya udah duluan dia nelur di biofoam. Jadi kenapa saya memakai biofoam? Dan mungkin juga ada sebagian besar ya peternak diskus itu menggunakan biofoam, tidak menggunakan filter talang atau kanister kali ya, atau mungkin filter-filter jenis lainnya. Itu kenapa? Jadi saya jawab satu persatu ya. Yang pertama itu mengenai arusnya. Arus dari filter biofoam ini ke atas dan tidak deras, tidak kuat ya. Sementara ikan diskus ini dia membutuhkan arus yang tenang dan tidak deras atau tidak kuat ya. Itu dikarenakan dari dia punya bentuk badan yang bulat. Bila kita membiasakan dengan arus yang kuat, nanti dia akan lonjong karena dia akan berusaha untuk melawan arus yang kuat itu. Misalnya ini ya, ini saya punya contoh filter talang ya. Nah ini filter talang ini dia akan menarik kotoran ya, menarik kotoran, sehingga ikan-ikan diskus itu akan berusaha menghindari lubang ini ya. Nah, lubang untuk narik kotoran ini ya, tarik air ini ya. Nah dengan cara apa dia akan melawan arus dari tarikan ini. Itu yang membuat badannya bisa menjadi tidak bulat tetapi lonjong atau memanjang. Sementara arus seperti ini dia ke atas dan stabil dan tidak deras, tidak kuat ya. Sementara ikan diskus kan kita harus membuat dia semakin bulat ya, karena semakin bulat semakin oke, semakin mahal ya. Dan arus tenang pun tidak membuat dia stres sehingga dia santai. Maaf ya sobat ya, ini akuarium saya kotor karena baru mau saya bersihkan. Tapi sebelum saya bersihkan saya bikin vlog dulu buat kalian. Oke kita lanjut sobat. Jadi itu yang pertama, masalah arus ya. Yang kedua adalah masalah hemat energi listriknya. Jadi gini, bayangkan kalian punya akuarium 10 biji, 20 biji, ya mungkin nggak usah ya 10 atau 20, 5 biji aja gitu ya. Kan kalian tahu ya, peternak diskus kan akuariumnya nggak mungkin cuma 1-2 ya. Belum untuk indukan seperti ini satu-satu, karena harus diisi cuman sepasang aja ya untuk dia bertelur. Kemudian untuk pemeliharaan burayak seperti ini, untuk ukuran yang seperti ini yang masih 2 in up sampai ukuran yang hampir 3 in seperti ini. Bayangkan berapa akuarium yang harus kalian punya dalam satu rumah bila kalian ingin memelihara ikan diskus atau membudidaya ikan diskus. Itu tentu akan sangat sekali boros ya listriknya ya, akan banyak sekali memakan listrik. Apalagi seperti ini yang kecil, ini yang paling kecil ya, talangnya seperti ini. Ini talangnya seperti ini. Ini ukuran kecil untuk ukuran 40 cm ya. Sementara ikan diskus kan perlu ukuran besar ya, ini 70 cm. Ini aja udah kecil ya.
harusnya semeter ya untuk pemeliharaan ya. Dan ini wattnya ini kita bisa lihat 18 watt nih ya, 18 watt. 18 watt. Bayangkan kalau talangnya kecil seperti ini aja 18 watt. Untuk 1 meter mungkin kita butuh yang agak besar ya. Mungkin sekitar 30 watt. Coba kalian kalikan berapa yang harus kalian bayar uang listrik per bulannya ya, karena menggunakan filter model gini ya, model talang gini ya. Kalikan aja berapa itu. Lumayan kan, kalian harus membayar uang listrik untuk ya ini, untuk kalian memelihara diskus di rumah. Tapi kalau menggunakan filter bio seperti ini, yang kita gunakan adalah filter model seperti ini, aerator namanya ya. Jadi aerator ini mengeluarkan angin yang tertiup ke dalam ini, kemudian otomatis menghasilkan gelembung. Gelembung ini yang mengangkat atau menyedot kotoran-kotoran ini supaya menempel di bagian badan foam ini ya. Tapi nggak semua bisa tersedot ya, bersihkan supaya kalian bisa lihat. Ini contoh kotoran diskus yang ukuran besar yang tidak sanggup difilter oleh filter biofoam seperti ini. Dia hanya bisa menyedot kotoran ukuran kecil. Nah, kalau kita menggunakan aerator seperti ini, itu wattnya yang untuk ukuran 1 lubang ini itu hanya 2,5 watt. Ini ya, 2,5 watt ya, 2,5 ya. Sementara yang 2 lubang seperti ini 2 lubang ya, itu hanya 5 watt. 5 watt. Bayangkan, 5 watt bisa untuk 2 akuarium. Nah kan? Dan bisa membersihkan 2 akuarium meskipun kotoran besarnya nggak ikut kesedot. Sementara yang ini ukuran paling kecil ya, ini talang paling kecil, hanya untuk bisa menyedot akuarium ukuran 40 cm. Nggak nyampe sebesar ini ya. Nah, boros listriknya ketahuan kan dari situ. Oleh karena itu, para peternak diskus itu lebih nyaman, lebih hemat menggunakan biofoam seperti ini. Udah 2 ya alasannya ya. Kemudian alasan ketiga. Alasan ketiga ini adalah alasan yang paling dijaga oleh peternak diskus, yaitu alasan kesehatan. Karena ikan diskus ini rawan sakit, jadi mau nggak mau kita harus selalu menguras airnya minimal itu 2 hari ya. Harus langsung maksimal itu 2 hari ya harus kita kuras. Ya minimal sehari berarti ya. Jadi ya lebih baik setiap hari. Jadi dengan kita mengganti air setiap hari, sekalian menguras kotoran-kotoran yang besar-besar seperti ini yang tidak bisa disedot oleh biofoam ini, itu kita akan membuat ikan ini menjadi lebih sehat, lebih kuat, dan tentu saja nggak rugi ya. Kita mending rugi air daripada rugi ikan, karena ikan kalau sakit ini nyebar semua, bisa mati semua satu tank ini kalau diskus sudah sakit. Jadi nggak apa-apa rugi air sedikit lah. Ya makanya kalian kalau bisa peliharalah ikan diskus di tempat yang air pumpnya murah bulanannya ya. Seperti itu. Jadi 3 alasan ya. Yang pertama masalah arus, yang kedua masalah biaya, yang ketiga masalah kesehatan. Jadi kalau kita mengganti air setiap hari itu lebih baik ya untuk kita pelihara diskus atau untuk yang menjual diskus, terutama ya yang menjual diskus ya.
Nah, kemudian kelemahannya ini cuma satu, dia nggak bisa menyedot ukuran yang besar seperti ini. Ini contohnya ya. Jadi otomatis harus diganti air setiap hari. Ini airnya sudah saya siapkan. Nah, itu kelemahannya dia. Capek dong kalau gitu bersihkan ikan tiap hari. Ya kalau buat saya yang suka sama ikan ini, yang sayang sama ikan ini, ya nggak capek-capek banget sih, malah seneng ya. Saat menguras kita bisa bermain-main dengan dia, kita bisa melihat kesehatan dia, kita bisa tahu ikan kita sehat apa enggak gitu kan. Dan tentu saja ikannya jadi sehat ya, karena diganti air setiap hari dengan air yang baru. Berapa persen menggantinya itu tergantung ya. Masing-masing peternak punya batasan tertentu ya. Ada yang 50%, ada yang 90%, atau mungkin ada yang cuma 20% aja. Itu tergantung lagi ya dari yang nguras ya. Tapi harus diambil setiap hari kotorannya seperti ini. Gitu. Nah, terus kalau saya mau pakai filter biofoam seperti ini, apa boleh untuk pelihara ikan? Ya boleh-boleh saja, tetapi ya kalian agak capek untuk tiap hari menyedot kotorannya. Gitu. Tapi ya gitu. Positifnya ikan kalian akan terlihat lebih bulat dan tentu saja hemat listrik ya. Kemudian kita sudah mendengar kerugiannya dan positifnya, positif negatifnya ya dari menggunakan biofoam ini. Kemudian pertanyaannya, lantas kalau pelihara di rumah pakai apa filternya? Kalau di rumah ya santai aja bro, pakai ini juga boleh sih. Talang seperti ini, kalau yang model besar seperti ini akuariumnya tinggal cari aja talang yang agak panjang ya. Boleh. Berapa kali ganti air tergantung dari kekuatan dari mesin kalian. Kalau mesinnya kuat nyedot ya mungkin bisa ganti air seminggu 2 kali gitu ya. Atau bisa menggunakan kanister. Saya nggak punya contoh kanisternya ya. Atau juga bisa menggunakan sistem seperti ini. Kita akan lihat ikan saya. Nah, ini dia. Sistem talang samping seperti ini ya. Ini lebih stabil arusnya karena dia nyedotnya pelan ya. Ini kotor, belum saya bersihkan, tapi ikannya sehat ya. Nah, seperti itu. Jadi itu semua tergantung pilihan kalian ya, untuk di rumah pakai apa. Dan kalian gak usah terlalu pingin atau terlalu meniru seperti apa yang dilakukan oleh peternak ikan diskus ya, atau yang suka pakai gini-gini ya, biofoam seperti ini. Mungkin kalian akan berpikir pakai biofoam ikannya lebih sehat, atau pakai biofoam ikannya nggak stres dan bisa lebih panjang umurnya. Enggak, itu kita lebih mengarah ke hemat energi tadi, kualitas karena arusnya stabil, serta ya itu karena kita tiap hari ganti air ya. Buat apa filter yang bagus-bagus gitu loh? Pakai biofoam seperti ini cukup gitu, air kita ganti ya nggak masalah, karena itu salah satu yang harus kita lakukan kalau kita mau memelihara ikan diskus, apalagi untuk menjualnya ya. Karena kualitas nomor 1 ya, kualitas kesehatan itu nomor 1 daripada kita harus pelit dengan air. Jadi kalau kalian ingin pelihara ikan diskus ya siap-siap aja untuk banyak main air ya. Jadi seperti itu ya, sobat diskus dimana kalian berada. Alasan-alasan kenapa banyak yang gunakan filter model biofoam seperti ini ya, khususnya yang ternak ya. Jadi seperti itu aja video kita kali ini. Kita akan berjumpa di pembahasan lainnya, dan salam Ejra Diskus.
Bye sobat.